Tim tenaga kesehatan berupaya tanpa henti menyelamatkan nyawa bayi-bayi yang baru lahir di jalur Gaza, Palestina yang dilanda perang. Buruknya kondisi dan fasilitas mempengaruhi kemampuan para tenaga kesehatan untuk memberi perawatan terbaik bagi bayi prematur dan juga yang sakit kritis. Nasser Babul, seorang dokter anak, mendedikasikan diri memimpin tim profesional kesehatan dalam upaya tanpa henti untuk menyelamatkan bayi yang baru lahir di jalur Gaza Palestina yang dilanda perang. Meski kondisi jalur Gaza hancur, Dr. Nasser yang juga Kepala Departemen Inkubasi bersama rekan-rekannya tidak goyah dalam komitmen mereka untuk memberikan perawatan kepada bayi-bayi yang paling rentan di jalur Gaza. Sejak perang pecah, Dr. Nasser dan timnya telah beberapa kali berpindah rumah sakit. Dari Al-Shifa Medical Center, sebuah kompleks medis terbesar di Gaza, ke Rumah Sakit Nasser di Khan Younis. Tantangan Dr. Nasser dan tim semakin meningkat setelah mereka dievakuasi ke kamp pengungsi Nusairat. Mereka menghadapi kondisi buruk yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk memberikan perawatan bagi bayi-bayi prematur dan yang sakit kritis. وبعد نزوحنا إلى معسكر النصيرات في آخر شهر مايو أخذنا قسط من الراحة ومن ثم باشرنا عملنا في مجمع ناصر الطبي في خان يونس. يعني أصعب لحظات كانت آخر أيامي في مجمع الشفاء الطبي عندما كنا في غرفة لا يتوفر فيها أدنى المقومات للحياة بوجود 38 طفل خداج في ظروف باردة، وكان عندنا مشكلة توفير التدفئة لهم، طبعا بانقطاع التيار الكهربائي وبانقطاع اللي هو محطة الأكسجين وعدم توفر الماء الصحي وعدم توفر الحليب الكافي. كان تحدياتنا إنه بعض الأطفال للأسف فقدناهم بسبب تلوث المياه، وهذا كان مأساوي جدا لنا للطاقم الطبي، انه الطفل يتوفى بعدم وجود ماء صالح لتحضير الحليب. يعني لا يوجد سبب وفاة في العالم كله كما هو موجود في قطاع غزة. Tragedi demi tragedi yang terjadi telah menghapus kenangan akan perdamaian yang pernah ada di jalur Gaza. Tersisa sedikit harapan bahwa perang akan berakhir dan para dokter bisa memperbaiki kondisi anak-anak. Di antara bayi-bayi yang dirawat oleh Dr. Nasser dan rekan-rekannya adalah seorang bayi perempuan yatim piatu bernama Malak. Dalam bahasa Arab, Malak berarti malaikat. يعني ملاك هي عنوان للصمود، هي عنوان للصبر، وهي عنوان للإنجازات. يعني وجودها على قيد الحياة وبصحة سليمة معنى ذلك أنه تعطينا الطاقة والصبر والتحمل على الاستمرار للعطاء. Malak telah menemukan rumah sementara dengan seorang perawat yang telah mengadopsinya. Di sisi lain, upaya terus dilakukan untuk menemukan orang tuanya. Selanjutnya, Saudara, Durga Puja, festival terpenting komunitas Begali ditandai dengan doa kepada Dewi Hindu Durga. Ribuan orang berkumpul di kuil sambil berdoa untuk dewa yang dipandang sebagai ibu alam semesta dan dipuja karena keanggunan dan juga kekuatannya. Gambar Dewi yang dihias dengan rumit dipasang di pusat-pusat komunitas dan orang-orang merayakannya dengan pesta, musik dan tarian untuk menandai kemenangan kebaikan atas kejahatan. Umat Hindu di seluruh India juga merayakan festival Navratri selama 9 hari yang puncaknya akan ditandai dengan perayaan Dussehra dan pencelupan patung Dewi Durga. Di Kolkata, banyak kuil sementara yang juga disebut pandal menampilkan beragam tema untuk menciptakan kesadaran tentang isu-isu kontemporer. Salah satu instalasi serupa di lingkungan kota Salt Lake telah mengadopsi tema Bari Bindu, yang berarti tetesan hujan dalam bahasa Bengali untuk menyoroti pentingnya konservasi air. Pandal menampilkan tetesan air hujan buatan yang jatuh ke berbagai peralatan,
menciptakan melodi yang mirip dengan ketukan dak, sejenis gendang tradisional yang merupakan bagian integral dari perayaan Durga Puja. Some utensils are fully filled, some are half filled, some are absolutely empty. So creating different sort of music, the music of dak, what is very much popular in Durga Puja. Dibuat dari tanah liat dan bahan-bahan alami, ia juga dilengkapi galeri yang menunjukkan struktur dan komposisi tanah di kawasan Salt Lake. Alih-alih menampilkan idola tradisional Dewi, pandal tersebut menampilkan patung gadis sekolah yang menggambarkan Durga. Pihak penyelenggara mengatakan mereka ingin memberikan pengalaman mendalam kepada para pengunjung, sekaligus meningkatkan kesadaran tentang perubahan iklim dan mendorong masyarakat untuk menghemat air. Di lingkungan Kaligat di Kolkata, selanjutnya salah satu pandal dibuat dengan tema rempah-rempah. Berjudul Swat Ki Kahani atau Kisah Rasa. Acara ini menampilkan berbagai rempah-rempah yang digunakan dalam masakan India beserta makna sejarahnya. Seluruh pandal yang dihiasi warna-warni dan patung Dewi Durga dihiasi dengan berbagai macam rempah. India has the most of the spices. तो वो spices का जर्नी जो है, जो हम लोगों का माँ बहन के जो बनाता थे, उस प्रोसेस को ही हम लोग पूरा दिखाया है। जब फिर उसके बाद फिर पोर्तुगीज आया, उसको एक्सपोर्ट किया, इंपोर्ट हुआ, इसका ट्रांसफर हुआ, ये सब कुछ ही पूरा दिखाया है यहाँ पे। Kalung idola Durga dibuat dari kapulaga, sedangkan sari yang disampirkan di atasnya didesain dengan daun salam dan cabai merah. Festival Durga Puja di Benggala Barat telah mendapat pengakuan UNESCO sebagai bagian dari warisan budaya tak benda kemanusiaan. Usai jeda, saudara, berita di Sapa Indonesia Siang yang kami hadirkan untuk Anda. Salah satunya ini soal dengan modus sebagai pembeli, 2 orang ibu berkomplot mencuri 80 gram emas di salah satu toko emas di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.